Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dalam guna untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini ya. Okelah, baiklah anak sekalian. Apakah hari ini ada siswa yang hadir, yang tidak hadir? Hari ini Ibu cek hadiran dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Ibu cek satu-satu ya. Apriani, Saturi, Nurhayati. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Ya. Kelasnya mana? Ya. Coba Ibu minta tolong kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Materi baru yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Ya. Mas sekalian masih ingat ya? Masih ingat apa itu materi meniti hidup kemuliaan? Itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama kontrol diri, yang kedua persaudaraan, yang ketiga prasangka baik. Ya, masih ingat ya? Yang minggu lalu kita bahas mengenai kontrol diri. Siapa yang bisa? Pengendalian diri atau kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama merumuskan surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong kita bagi kelompok ya. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Sebentar setelah kita bagi kelompok, saya minta tolong semuanya mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan, dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus jangan ada yang main-main ya, harus teratur. Pada kesempatan kali ini kita memberikan agama Islam dan dipengaruhi kelas 10 bab 6 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Baiklah, mulai pelajaran kita ini, ada baiknya kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs juga diartikan sebagai menahan diri dari segala perilaku. Ibu sudah sempat tayangkan melalui video ya. Iya. Apakah sekalian ada materi yang tidak diketahui atau ada yang dikerjakan? Ingat Ibu. Iya. Sudah mengerti semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah mengerti semua. Jadi di sini Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Ibu akan memberikan pertanyaan yang akan didiskusikan bersama dengan kelompoknya ya. Ya. Ya, pertanyaannya ini ya. Boleh dijawab sekarang, ditulis masing-masing per kelompok dan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang tertib ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pada ayat tersebut menegaskan dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 mengandung pesan-pesan yang mulia. Uraikan kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat, ada dua hal pokok yang perlu diketahui, yaitu sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan dan perdamaian. Sekian. Ya, tepuk tangan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan istilah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Hadis. Jauhkanlah dirimu dari prasangka baik, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan atau paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa kita harus menanamkan prasangka baik dari diri kita? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena pengetahuan manusia sangat terbatas, maka kita harus bersusun, dan apabila kita bersusun, kita akan terhindar dari suudzon yang kebanyakan dari suudzon dosa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Merumuskan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada dua hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, tadi sudah selesai mendiskusikan hasil dari pekerjaannya masing-masing ya. Ya, alhamdulillah Ibu akan memberikan nilai sesuai dengan hasilnya masing-masing ya. Kelompok 1
Silakan dikerjakan. Nanti sekalian yang video masing-masing sebentar dia mengerjakan ya. Sekalian dengan berakhirnya materi kita hari ini, sebelum itu kita akan membacakan dulu kesimpulan yang sudah kita bahas tadi ya. Kita membacakan bersama-sama, yaitu pengenalan diri, mujahadah nafs adalah chat ya. Ya. Jadi sebentar dicek saja HP-nya, tugasnya dilihat berapa nomor, kemudian dikerjakan ya. Dikumpul minggu depan ya, yang dikumpul minggu depan ya. Ya, maka di sini materi kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca doa ya. Ibu minta tolong anak muslim untuk membacakan doa ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita tetap bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan berakhirnya baca doa, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari